Informasi mancanegara di Kompas Pagi, saudara, sejumlah warga Suriah berpawai menuju kota Beit Jin. Suriah menggelar aksi protes mengutuk serangan Israel yang menewaskan 13 orang. Warga berjalan di jalanan utama kota Beit Jin sambil membawa spanduk mengutuk aksi serangan brutal Israel dan menegaskan mereka adalah pemilik sah tanah yang mereka tempati saat ini, walaupun Israel berusaha mengklaim tanah tersebut. Beberapa hari sebelumnya, saudara, pasukan Israel menyerang kota Beit Jin di pinggiran Damaskus, menewaskan 13 orang dan melukai puluhan lainnya termasuk anak-anak. 6 tentara Israel juga terluka dalam bentrokan ini. 11 orang tewas dalam penembakan massal di sebuah bar ilegal di Southfield, Afrika Selatan. 3 korban diantaranya merupakan anak-anak. Insiden terjadi dini hari pada Sabtu di sebuah bar dalam hostel di barat Pretoria, di mana 10 korban meninggal di tempat dan 1 di rumah sakit. Sebanyak 14 orang lainnya terluka. Polisi tengah memburu 3 tersangka pria, namun motif masih belum diketahui. Penembakan massal di bar ilegal menjadi masalah serius di Afrika Selatan yang memiliki angka pembunuhan sangat tinggi. Afrika Selatan memiliki salah satu tingkat pembunuhan tertinggi di dunia dan mencatat lebih dari 26.000 kasus pembunuhan pada 2024. Rata-rata lebih dari 70 kasus per hari. 25 people were shot, 11 have been confirmed as deceased, 10 died on this particular scene, and 1 died in hospital. We've got 14 victims in hospital. We've got 3 young children that are forming part of those that are deceased, the youngest being 3 years of age. We've also got a 12-year-old boy, I think it's a 16-year-old female as well, that were killed in this particular shooting. Pasukan Tiongkok menembakkan 3 suar ke arah pesawat patroli Filipina di Laut Cina Selatan. Meski begitu, pesawat tetap melanjutkan misi pengawasannya. Insiden terjadi dekat Subi Reef, pulau buatan Tiongkok di Sparkly. Penjaga pantai Filipina menyebut suar ditembakkan saat penerbangan rutin dan rekamannya telah didapatkan. Pesawat patroli juga melihat kapal rumah sakit Tiongkok, 2 kapal penjaga pantai dan puluhan kapal milisi di perairan tersebut. Tiongkok kerap mengeluarkan peringatan serupa terhadap pesawat asing di wilayah yang diklaimnya. Sementara Amerika menegaskan akan membela Filipina jika diserang di Laut Cina Selatan. Ang bilis nila naglagay ng truck ng mga panghalang. Militer Amerika Serikat kembali menyerang kapal yang diduga membawa narkotika di perairan internasional. Akibat serangan ini menewaskan 4 orang yang disebut sebagai narkoteroris. Komando Selatan Amerika Serikat mengumumkan serangan sebagai bagian operasi Sword and Spears, di mana cuplikan video menunjukkan kapal hangus dilalap api dan asap membumbung pasca serangan. Serangan ini diluncurkan atas perintah Menteri Perang Amerika Serikat menyasar kapal yang melintasi rute perdagangan narkoba di Pasifik Timur. Serangan ini memicu kontroversi menyusul tuduhan bahwa Amerika Serikat memberi perintah serangan sebelumnya di Laut Karibia. Menlu Perang Amerika Serikat membantah tuduhan ini dan Presiden Trump menyatakan dukungannya. Rusia mengklaim telah menyerang lebih dari 140 wilayah dan menembak lebih dari 70 pesawat nirawak atau drone milik Ukraina. Sementara Ukraina pun klaim telah melumpuhkan depot minyak milik Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa angkatan bersenjatanya telah menembak jatuh 76 pesawat nirawak Ukraina. Selain drone, Kementerian Pertahanan Rusia juga menyatakan telah menyerang target di 14 wilayah di Ukraina. Beberapa di antaranya adalah infrastruktur transportasi dan energi yang melayani militer Ukraina hingga bengkel perakitan drone. Klaim serangan juga dinyatakan Badan Intelijen Pertahanan Ukraina, di mana militer Ukraina menggunakan perangkat kendali jarak jauhnya merusak depot minyak di wilayah Tambov, Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku senang telah membantu menyelesaikan konflik perang secara global, yaitu antara Rwanda dan juga Kongo. Namun ia juga berharap perang Rusia dan Ukraina secepatnya bisa berakhir damai. Perdamaian dari konflik antara Rwanda dan juga Kongo disebut sebagai bagian dari upaya Trump menyelesaikan perang di seluruh dunia. Dan termasuk target berikutnya adalah mendamaikan konflik Rusia-Ukraina. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan beberapa proposal dalam rencana Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Ukraina tidak dapat diterima Kremlin, menandakan kesepakatan masih jauh dari tercapai. And America is back bigger and better, stronger, better than ever before. Think of it. And we're making peace all over the world. We're settling wars at levels that nobody's ever seen before. 8 of them. We're looking for one more. That's Russia, Ukraine, if that's possible. And I think we'll get there eventually. Kota San Diego menyetujui pembayaran $30 juta kepada keluarga remaja 16 tahun yang tewas ditembak polisi pada Januari lalu. Nilai ini menjadi salah satu penyelesaian terbesar kasus penembakan oleh polisi di Amerika. Penyelesaian untuk keluarga Konoha Wilson telah masuk agenda Dewan Kota. Pengacara menyebut insiden ini kegagalan fatal kepolisian, menegaskan Wilson bukan ancaman saat ia lari melewati petugas. Rekaman menunjukkan Wilson berlari keluar dari stasiun kereta sebelum ditembak tanpa peringatan oleh petugas Daniel Gold. Wilson dinyatakan meninggal kurang dari 1 jam kemudian. Dalam gugatan terhadap Kota dan terdakwa Gold, keluarga menuduh petugas polisi langsung tanpa peringatan apa-apapun melepaskan 2 tembakan ke arah Wilson yang berkulit hitam. Dan ini merupakan tindakan kekerasan rasial terhadap korban. Usai jeda, kami kembali dengan informasi lainnya. Setidaknya 12 rumah rusak hancur setelah kebakaran hutan melanda daerah pesisir kecil di utara Sydney, Australia. CCTV yang memperlihatkan detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemlu. Buat siang hari Anda lebih berkualitas dengan berita-berita pilihan kami. Menurut data BPBD, ada berapa wilayah yang terdampak banjir di Bali? Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Kejahatan tak selalu terlihat, tapi kerap meninggalkan jejak. Analisa pergerakannya, kenali polanya, batasi ruangnya, kuasai informasinya, biarkan fakta bicara. Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena semua pasti akan terungkap pada akhirnya. Dalam Borgol, ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Mau jadi komika profesional?
Ikuti audisi Suci 12. Rekam dan upload materi stand up-mu untuk ikut audisi online. Atau siapkan aksi terbaikmu untuk audisi langsung di kota-kota ini. Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta. Info lengkap di Instagram Suci Kompas TV. Suci 12. Diperintahkan oleh Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Yakinkan hati dengan siraman rohani. Jadikan kekurangan kita sebagai jalan untuk kita berkarya. Tuai kalam para alim untuk teguhkan diri. Tangan yang di atas kan lebih baik daripada yang di bawah. Yang pernah punya masa lalu begitu tuh, jangan kita anggap remeh. Kalam hati. Setiap minggu pukul 1 siang di Kompas TV. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Dipo Investigasi, Kompas TV. Independen, terpercaya. Uang pensiun dan pesangon untuk menyongsong masa tua dikenakan pajak memberatkan